people, and God himself shall be with them and be their God. Shalom, salam keluarga. Puji Tuhan, di bagian yang ketiga ini kita masih bisa bersama-sama lagi untuk mempelajari akan firman Tuhan. Di bagian yang pertama, kita telah mempelajari bagaimana manusia yang telah jatuh itu pada akhirnya memiliki pengharapan. Mereka dipanggil dari kondisi keberdosaan di mana mereka telah jatuh, dan suatu jalan kepada keselamatan dari dosa telah diberikan untuk manusia. Dan pada bagian yang kedua, kita telah mempelajari bagaimana Allah telah menyiapkan bagi kita satu jalan kemenangan atas kuasa dosa melalui proses penyucian, lahir baru, suatu proses di mana kita memulaikan perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini, kita akan mempelajari satu pelajaran dengan judul Maps for the Journey. Sebelum kita mulai untuk mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu. Kami akan mempelajari firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mempelajari firman ini, kami boleh mengerti atas tuntunan Roh-Mu saja, dan terlebih sucikan hati kami, agar hati kami siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya diberikan kuasa, dan firman ini boleh disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi, judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Maps for the Journey. Di era digital pada saat ini, banyak dari kita, orang muda maupun orang tua, yang ketika melakukan perjalanan menggunakan aplikasi yang bernama Google Maps. Mungkin saudara pernah menggunakan aplikasi ini. Mungkin juga saudara pernah tersesat ketika menggunakan aplikasi ini. Dan pada saat ini, kita akan mempelajari tentang satu maps yang lain. Maps atau peta dalam perjalanan kita menuju kepada keselamatan. Apakah peta itu? Saya belum akan menjawabnya pada saat ini. Mari kita lihat kembali perjalanan dari orang berdosa sehingga dia memperoleh keselamatan. Orang berdosa, ketika dia menyadari akan dosanya, dia kemudian menyadari akan akibat atau hukuman dosa yang akan dia terima. Namun saudara, di saat yang sama, dia kemudian mengingat ada harapan. Ada sebuah jalan keselamatan yang telah Allah sediakan bagi manusia. Dia segera pergi ke kandang dombanya, dan akhirnya dia menemukan domba yang layak, domba yang sempurna untuk disembelih menggantikan dia di bait suci. Dan saudaraku, tidak lain, domba ini adalah domba kesayangannya. Namun dia tidak punya pilihan. Dia harus membawa domba ini dari kandang melakukan sebuah perjalanan yang sangat berat dalam hidupnya. Adalah ketika membawa domba ini dari kandang ke bait suci. Setiba di bait suci, di sanalah dia melakukan prosesi pengorbanan. Selama proses-proses yang sulit ini, hatinya hancur, dia penuh dengan penyesalan akan dosanya. Di sanalah dia melihat betapa kejamnya dosa itu. Domba kesayangannya harus mati karena dosanya untuk menggantikan dia agar dia bisa dibebaskan dari dosa-dosanya. Namun saudara, perjalanan kepada keselamatan itu tidak berhenti sampai di situ. Perjalanan untuk memperoleh kelepasan dari dosa-dosa masa lalunya telah dilaksanakan. Namun saudara, orang itu masih hidup. Jadi kemungkinan bagi dia untuk melakukan dosa di masa depan masih ada. Itulah sebabnya dia harus melakukan sebuah perjalanan. Dia harus melanjutkan perjalanan kepada proses penyucian. Namun tentunya saudara, di dalam perjalanan ini, dia memerlukan maps. Dia memerlukan peta yang dapat menuntunnya di dalam perjalanannya. Apakah peta itu? Mari kita lanjutkan perjalanan keselamatan ini. Setelah membasuh dirinya di bait suci, imam yang akan mewakili orang berdosa itu memasuki ruangan pertama yang ada di bait suci itu. Ruangan ini disebut bilik yang suci. Dan di dalam ruangan ini terdapat 3 benda
yaitu meja roti sajian, 7 kaki dian, dan mezbah pedupaan. Seperti yang saudara lihat pada gambar ini, jadi di bait suci itu terdapat dua ruangan. Yang pertama disebut bilik yang suci dan yang kedua disebut bilik yang maha suci. Dan di bilik yang suci ini terdapat 3 benda yang tadi telah saya sebutkan. Dan pada saat ini, saya rindu kita lebih fokus kepada benda pertama yang ada di bilik kudus itu, yaitu meja roti sajian. Di dalam Alkitab, dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Lebih lanjut, Yesus menyamakan roti itu dengan firman Tuhan ketika dia berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi saudara, roti ini adalah gambaran akan firman Allah. Dan yang kita tahu firman Allah ini adalah Alkitab yang kita pegang, yang terdiri dari 66 buku dan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sekarang, mari kita melihat lebih jauh tentang apa roti sajian itu. Dalam Imamat 24 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah susun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan." Apakah saudara perhatikan ayat itu? Roti itu disusun 6-6, seperti yang Anda lihat pada ayat tadi, dan seperti yang dilukiskan pada gambar ini. Tadi sudah saya katakan bahwa roti itu adalah gambaran akan firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Alkitab yang terdiri dari 66 buku. Adalah hal yang unik saudaraku. Roti yang menggambarkan firman Allah itu disusun menjadi 6 susun. Jadi roti ini disusun bersebelahan, ada 2, dan disusun menjadi 6 susun atau 6 lapis. Dan memang tepat, roti ini adalah gambaran akan firman Allah, yaitu Alkitab. Sekarang, mari kita lihat beberapa hal tentang firman Allah. Ayatnya di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Lihat saudara, firman Allah ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pertanyaan pada saat ini, apa jadinya jika kita berjalan tanpa terang? Jika kita berjalan dalam kegelapan? Kita mungkin tidak dapat bisa melihat apa-apa. Kita tidak akan tahu jika di kaki kita ada yang menghalangi. Kemudian kita akan tersandung dan jatuh. Di dalam perjalanan kita akan kehilangan arah. Kemudian kita akan tersesat. Itulah sebabnya hal yang paling kita perlukan untuk menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kita tidak lain itu adalah Alkitab. Itu adalah firman Allah. Inilah maps of our journey to salvation. Inilah maps yang akan menjadi penuntun kita dalam perjalanan menuju kepada keselamatan. Mengapa kita perlu menggunakan Alkitab ini? Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Saudaraku, Anda lihat, ada banyak sekali manfaat Alkitab dalam kehidupan kita. Alkitab dapat mengajar. Apa artinya? Dalam kehidupan kita, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ada banyak sekali hal-hal yang tidak kita mengerti. Dan banyak orang lari kepada hal-hal duniawi untuk mencari jalan keluar ataupun jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan dalam hidup mereka. Dan yang sangat disayangkan, ada banyak orang yang mengaku percaya akan Alkitab. Mereka tidak menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam hidup mereka. Mereka lebih memilih guru-guru duniawi, mungkin juga tokoh-tokoh yang tidak percaya akan Tuhan untuk jadikan pedoman terhadap kehidupan mereka. Selain untuk mengajar, Alkitab juga dapat menyatakan kesalahan. Saudara, ada banyak orang yang berhasil di dunia ini karena mereka mau menerima kesalahan mereka ketika dinyatakan. Mereka akan memperbaikinya sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Namun, anehnya, banyak orang pada saat ini tidak mau membaca Alkitab karena Alkitab sering menegur kesalahan dan dosa mereka. Saudaraku, jika kita melakukannya, jika kita tidak mau membaca Alkitab karena Alkitab itu menyatakan kesalahan dan dosa kita, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kita tidak dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai gantinya, kita akan berjalan dalam kesalahan yang kita anggap sebagai kebenaran. Dan akibatnya, kita akan menuju kepada kebinasaan. Saudaraku, terimalah Alkitab, terimalah firman Allah itu, maka ia akan menghindarkan kita dari jalan yang salah. Dan hal yang luar biasa lagi dari Alkitab, dia bukan hanya menyatakan apa yang salah, namun dia juga memperbaiki apa yang salah itu. Inilah berkat terbesar dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi saudara, ketika Alkitab menyatakan kesalahan kita, Alkitab sendiri juga yang akan memberikan kita cara untuk memperbaiki apa yang salah dalam karakter kita. Dan hal yang terakhir yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita pilih di dunia ini? Jika kita mau memilih dan mencari kebenaran, maka kita harus memilih firman Allah sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Betapa berharganya Alkitab itu dalam kehidupan kita. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah bagaimana cara kita berhubungan dengan Alkitab. Mari kita lihat beberapa petunjuk dalam Alkitab itu sendiri. Ayatnya di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata, kita harus merenungkannya siang dan malam. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, tadi kita sudah melihat firman Tuhan ini sebagai roti atau makanan. Jadi, jika kita makan setiap hari, bahkan satu hari sampai 3 kali, maka demikianlah kebutuhan kita akan firman Allah. Lebih jauh, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku, apa artinya? Mengapa Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Saudara, Alkitab tidak mengatakan berbahagialah orang yang kelaparan akan firman Allah. Apa perbedaan dari kata lapar dan kelaparan? Contohnya saudara, orang yang lapar adalah orang yang makan 3 kali sehari, sedangkan orang yang kelaparan adalah orang yang sudah tidak makan selama berhari-hari. Contohnya, jika saya makan pada jam 6 pagi, maka pada jam 12 siang saya sudah akan merasa lapar. Kemudian saya makan, dan pada jam 7 malam saya akan merasa lapar lagi. Dan pada besok pagi saya akan merasa lagi lapar. Apa artinya? Mereka yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti halnya kita membutuhkan makanan untuk tubuh jasmani kita, demikian juga kita membutuhkan firman Allah itu siang dan malam, bahkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di dalam tahap inilah kita akan disebut berbahagia. Di dalam tahap inilah kita akan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, bagaimana cara kita berhubungan dengan Alkitab? Mari kita baca buku Wahyu 1 ayat 3. Di sini dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, apa yang kita lakukan dengan Alkitab kita, baik siang maupun malam? Apakah kita hanya membiarkan Alkitab kita berada di lemari buku, kita biarkan berdebu di sana, tidak pernah kita baca? Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, kita harus membaca, mendengarkan, dan menurutinya. Jadi baik siang maupun malam, ketika kita membaca, mendengarkan, dan menuruti Alkitab,
kita akan berjalan dalam terang Tuhan, sehingga kita tidak akan tersandung dan jatuh. Saudaraku, pada saat ini, kita telah belajar tentang bagaimana pentingnya Alkitab dalam perjalanan kehidupan kita. Kita telah melihat tadi bahwa Alkitab itu adalah roti hidup dalam kehidupan kerohanian kita. Alkitab itu, firman Allah itu adalah terang dalam perjalanan kehidupan kita. Kita telah melihat bahwa firman Allah itu banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Dia dapat mengajar ketika kita tidak mengerti kenapa hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita, ambillah Alkitabmu. Dia akan mengajar apa yang tidak engkau ketahui. Alkitab dapat menyatakan apa yang salah dalam karakter kita. Ketika kita membaca Alkitab, Alkitab mungkin akan menunjukkan jika pada saat ini kita sedang berada di jalan yang salah. Dan Alkitab sendiri ya akan memberikan kita cara untuk memperbaiki apa yang salah itu. Dan Alkitab juga akan mendidik Anda dan saya di dalam kebenaran. Saudaraku, pada saat ini saya akan menutup khotbah saya tentang cerita tentang betapa berkuasanya Alkitab itu. Cerita ini tentang seorang ateis yang bernama Voltaire. Orang ini tidak percaya Tuhan, jadi ateis itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Suatu kali, dia berkata, saya sudah bosan mendengar cerita tentang orang-orang berulang-ulang mengatakan mengenai 12 orang yang mendirikan agama Kristen. Dia katakan, saya akan membuktikan bahwa seorang saja sudah cukup untuk menentukannya. Saudara, Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Seabad setelah kematiannya, perpustakaan milik Voltaire dibeli oleh the British and Foreign Bible Society. Dan dari tempat itu, ratusan ribu Alkitab diproduksi dan dikirimkan ke seluruh dunia. Bukankah Alkitab itu berkuasa? Saudaraku, jangan menunggu lama. Ambillah Alkitabmu, pelajari dan renungkanlah itu. Itu benar-benar akan menuntun jalan hidupmu sebagai maps for your journey to salvation. Sebagai peta yang akan menuntun kita dalam perjalanan menuju kepada keselamatan. Saya tidak tahu, tapi mungkin beberapa dari Anda merasa sedang berjalan dalam kegelapan. Kita merasa terus jatuh. Saudaraku, pada saat ini, saya ingin untuk menyampaikan, bertobatlah. Kembalilah kepada firman Allah. Jika Anda mau untuk menjadikan firman Allah sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupanmu, saya undang saudara untuk berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Alkitab yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami, yang boleh menuntun kami agar kami tidak tersesat, yang boleh memberikan kami petunjuk bagaimana kami harus hidup. Ampuni kami Bapa jika seringkali kami kurang menghargai firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami lebih memilih keinginan daging kami untuk memilih hal-hal duniawi. Pada saat ini, lihatlah kami yang rindu untuk menjadikan firman Allah sebagai terang dalam perjalanan kami. Dalam kehidupan kami, kiranya Engkau memberikan kami rasa kebutuhan akan firman itu, agar kami boleh makan makanan kehidupan itu yang adalah roti hidup, yang adalah firman Allah. Terima kasih untuk setiap janji tuntunan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.